Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aini Yana Safira dengan NIM 6070123054 dari kelas 47 gabungan 01. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter. Langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Akhlak, adab, etika, dan karakter adalah fondasi yang sangat penting dalam membentuk pribadi yang mulia. Namun, di tengah pesatnya perkembangan zaman, kita kini dihadapkan pada krisis moral yang semakin nyata. Banyak individu yang cerdas, tapi kehilangan arah karena kurangnya akhlak yang baik. Oleh karena itu, pengetahuan harus ditemani oleh akhlak agar dapat memberikan manfaat maksimal, bukan justru membawa mudarat. Selanjutnya ada tujuan dari pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter. Yang pertama, memahami definisi dan perbedaan akhlak, adab, etika, dan karakter. Yang kedua, menyadari pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dan yang terakhir adalah mendorong kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat. Selanjutnya, mari kita mengenal definisi dari tiap kata sebagai berikut. Yang pertama ada akhlak, yaitu budi pekerti atau perlakuan. Kedua, adab adalah tata krama, kesantunan, rasa hormat, dan kepatutan yang baik. Dan yang ketiga, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Terakhir, karakter adalah sifat kepribadian serta watak tingkah laku yang diekspresikan oleh manusia. Jadi keempatnya saling berkaitan dan membentuk siapa diri kita sebenarnya. Mengapa keempat hal tersebut penting? Akhlak, adab, etika, dan karakter memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pribadi yang mulia dan berintegritas. Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati. Selain itu, karakter yang baik merupakan landasan utama untuk meraih kesuksesan dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Di sisi lain, penerapan akhlak yang kuat dapat mencegah degradasi moral, mengurangi konflik sosial, dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya ada krisis dan solusi. Krisis moral, yang pertama, banyaknya ujaran kebencian di media sosial. Yang kedua, budaya instan yang mengikis rasa sabar. Ketiga, kurangnya keteladanan dalam figur publik. Keempat, pentingnya peran pendidikan karakter sejak dini. Untuk solusi dan tindakannya sebagai berikut. 1. Pendidikan agama dan karakter sejak kecil. 2. Menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama. 4. Menjaga pergaulan dan lingkungan yang positif. Dan yang terakhir adalah refleksi dan muhasabah dari secara rutin. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh penerapan. Pertama, tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan termasuk ke dalam adab dalam berbicara dan mendengarkan. 2. Membuang sampah pada tempatnya, termasuk dalam etika terhadap lingkungan dan kepentingan umum. Ketiga, berterima kasih pada sesama, termasuk dalam wujud akhlak bersyukur dan menghargai. Dan yang terakhir, menjaga ucapan lisan atau tertulis, merupakan wujud karakter bijak dan akhlak menjaga lisan. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai pribadi dengan budi pekerti yang agung, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini menunjukkan bahwa akhlak adalah fondasi utama dalam ajaran Islam, dan Rasulullah adalah sosok paling layak untuk dijadikan teladan.
Maka tidak heran jika dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, Allah kembali menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakkarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri, teladan yang baik bagimu. Dari kedua ayat tersebut, kita belajar bahwa membentuk akhlak yang baik bukan hanya untuk kepentingan sosial, tapi juga bagian dari menjalankan ajaran agama secara menyeluruh. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Akhlak, adab, etika, dan karakter adalah fondasi pribadi yang mulia. Tanpa akhlak, kecerdasan bisa menyesatkan. Nilai-nilai ini membentuk kehidupan yang harmonis dan saling menghormati. Rasulullah SAW adalah teladan sempurna akhlak mulia. Mari kita mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dari diri sendiri. Sebagai penutup, marilah kita berharap agar nilai-nilai akhlak, adab, etika, dan karakter yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman hidup kita. Dengan demikian, usai sudah presentasi saya, semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.